Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan masih dalam kitab Shalah, bab yang ke-71, yaitu bab An-nahyu an nashdid dhalah fil masjid wa ma yaquluhu man sami'a an-nasyid. Bab yang menjelaskan tentang larangan mencari sesuatu yang hilang di masjid dan apa yang dikatakan kepada orang yang dia mendengar orang atau seseorang mencari sesuatu yang hilang. Hadis yang ke-1260 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang di masjid, maka hendaknya dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada engkau. Sungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk hal tersebut. Riwayat selanjutnya dari Sulaiman ibnu Buraidah an abihi anna rajulan nasyada fil masjid faqala man da'a ilal jamalil ahmar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Dari Sulaiman ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasanya ada seorang laki-laki yang mencari sesuatu di masjid. Dia mengatakan, siapa yang melihat onta merah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga Anda tidak mendapatkannya. Sungguhnya masjid dibangun sesuai dengan apa yang diniatkan untuk dibangun. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Ja'a A'rabi ba'da ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr. Itu datang seorang Arab Badui setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fajar, yang dia mencari ontanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, atau dia mengatakan, semoga tidak Anda dapatkan. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW melarang untuk mencari sesuatu yang hilang di masjid, di mana masjid Allah SWT dibangun untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk berzikir, bukan untuk mencari sesuatu yang hilang. Maka seseorang dilarang untuk mencari sesuatu
sesuatu yang hilang di masjid, karena masjid bukan tempat seperti itu. Bahkan tadi dikatakan, siapa yang dia mendengar orang mencari sesuatu yang hilang di masjid, hendaknya dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada Anda, atau semoga Anda tidak mendapatkannya. Hadis ini juga senada dengan hadis yang lain yang dimana Nabi SAW juga mengatakan ketika seorang melakukan jual beli di masjid, maka hendaknya dikatakan semoga Allah SWT tidak memberikan keberuntungan dalam perniagaan Anda. La arbahallahu fi tijaratak atau fi tijaratik. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan kepada perdagangan Anda atau perniagaan Anda. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa masjid berbeda dengan tempat-tempat lainnya, yaitu harus dihormati. Di mana masjid didirikan untuk didirikan di dalamnya ibadah, salat, zikir, baca Al-Quran dan seterusnya, dan menuntut ilmu dan seterusnya. Bukan tempat untuk berjual beli, bukan untuk mencari sesuatu yang hilang, atau hal-hal yang sifatnya dunia. Termasuk juga mengangkat suara di masjid. Ini juga dilarang, sebagaimana suatu ketika Umar bin Khattab pernah mendapati dua orang yang mereka mengangkat suaranya di masjid Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya, dari mana kalian berdua? Kemudian kedua orang tersebut mengatakan, dari Taif. Umar mengatakan, kalau seandainya kamu dari Madinah, sungguh aku sudah pukul kamu. Kata Umar, tidaklah ya engkau mengangkat suaramu di masjid Nabi SAW. Tentunya tidak hanya di masjid Nabi, tapi juga di seluruh masjid, untuk diperhatikan bahwa masjid adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, rumah Allah untuk dihormati, untuk kita di situ beribadah. Maka dilarang juga mengangkat suara, berteriak dan sebagainya. Maka di sini disebutkan oleh sebagian para ulama, bagaimana seorang kalau dia mendapati sesuatu di masjid yang itu bukan miliknya, apa yang harus dia lakukan? Maka sebagian mengatakan boleh dia mengatakan atau mengumumkan itu di masjid, tetapi tentunya dia tidak termasuk dalam hadis ini, karena hadis ini mencari sesuatu yang hilang. Orang yang kehilangan, dia yang mencari. Tetapi sebaliknya, seorang yang mendapatkan sesuatu kemudian dia umumkan di masjid, maka sebagian ulama mengatakan tidak termasuk dalam hadis ini. Berarti boleh. Sebagian ulama lain mengatakan atau memakruhkan hal tersebut, dan yang lain mengatakan sebaiknya seorang ketika dia kehilangan atau mendapati sesuatu, hendaknya dia mengumumkan atau mencari tidak dalam masjid, tapi mungkin di pintu di luar. Di situ itu salah satu cara, ya, salah satu cara agar kita tetap menghormati masjid. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab as-sahwu fi shalah was sujudu lahu. Yaitu lupa dalam salat dan sujud terhadap sesuatu yang lupa tersebut. Nah, di sini hadis yang akan kita baca dalam bab ini cukup banyak, ya. Kurang lebih 20-an. Mungkin di antara kita nanti ada yang mencatat, ini penting karena para ulama menulis satu kitab khusus tentang pembahasan sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa. Kita lihat di sini ada beberapa hadis beberapa hadis dari beberapa sahabat. Yang pertama di sini kita akan baca satu persatu dan pelan-pelan, ya. Dan kemudian kita tulis mungkin supaya kita paham, karena
hadis mengenai sujud sahwi dan kapan sujud sahwi itu berbeda pendapat para ulama. Maka kita akan baca dan tulis sehingga kita tahu benar mana yang lebih tepat. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabasa alaihi hatta la yadri kam shalla fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara Anda berdiri salat, maka akan datang kepadanya syaitan. Maka dia akan berusaha mengganggu orang tersebut sehingga membuat dia menjadi ragu atau tidak tahu atau bercampur ya dalam pemikiran dia sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Jika salah seorang di antara Anda mendapati hal tersebut, maka hendaknya dia bersujud 2 kali sedangkan dia dalam keadaan duduk. Hadis ini menunjukkan kepada kita faedahnya ya bahwasanya seorang ketika sholat maka akan datang syaitan untuk mengganggu dan sehingga dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat sampai segitunya. Kata Nabi, kalau seandainya dia mendapati hal tersebut, kalau terjadi hal tersebut, fal yasjud sajadataini, maka hendaknya dia bersujud 2 kali. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa saja sujud sahwi itu 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Wa huwa jalis, itu dalam keadaan duduk. Artinya sujud sahwi itu dalam keadaan duduk, tidak perlu berdiri sebelumnya. Tidak perlu berdiri sebelumnya. Hadis selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nudiya bil adzan adbara asy-syaitan, lahu duratun hatta la yasma'al adzan, fa idza qudiya al-adzan aqbal, fa idza thuwiba biha adbar, fa idza qudiya tathwib aqbala yakhturu aw yakhtiru bainal mar'i wa nafsihi, yaqulu udhkur kadza lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajul in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis." Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika azan dikumandangkan maka syaitan akan lari dan mundur. Bahkan dia mengeluarkan kentut sehingga dia tidak mendengar suara azan. Apabila azan sudah selesai, maka dia akan datang kembali. Apabila tuwibah, yaitu apabila iqamah, maka dia juga akan pergi berlari mundur. Dan apabila iqamah sudah selesai, maka dia pun akan datang kembali dan mengacaukan pemikiran seseorang. Dia akan mengatakan, ingatlah ini, yang sebelumnya dia tidak ingat. Sampai seseorang tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Dan apabila salah seorang tidak tahu berapa rakaat dia sholat, maka hendaknya dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis ini ya juga hampir sama dengan hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya ya, di sini ada tambahan bahwasanya kalau azan berkumandang syaitan akan lari. Iqamah berkumandang juga lari. Tapi setelah selesai azan dia datang lagi.
Setelah selesai iqamah dia datang. Begitu syaitan ingin mengganggu seorang dalam salatnya. Sampai syaitan ketika mulai seorang salat, dia akan mengatakan, ingat ini, ingat ini. Yang tadinya dia tidak ingat, jadi ingat. Yang tadinya dia tidak ingat, jadi ingat. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sudah salat. Kata Nabi, kalau salah seorang sudah terjadi seperti itu, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, sujud 2 rakaat. Sujud 2 kali. Dalam keadaan duduk. Sama dengan hadis sebelumnya. Yaitu sujud sahwi 2 kali. Ketika seorang, dan disyariatkan itu ketika seorang tidak tahu atau ragu dia berapa jumlah rakaatnya. Berapa jumlah rakaatnya. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abu Hurairah, hadis yang terakhir dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitan idza tuiba bis shalah walla walahu durat fadzakara nahwa zada fahanna'ahu wa mannahu wa dzakarahu fi min hajatihi ma lam yakun yadhkur. Sama dengan hadis sebelumnya bahwasanya syaitan ketika salat sudah dikumandangkan iqamah, maka dia akan pergi mundur, ya lari. Kemudian ada tambahan di sini, maka dia akan menyuruh kita untuk mengingat sesuatu yang enak-enak, yang membuat seorang senang, atau menyuruh seseorang untuk berkhayal, ya. Al-amani, mannah, artinya berkhayal, dan menyebutkan atau mengingatkan kepada dia kebutuhan-kebutuhannya yang selama ini tidak pernah dia ingat, kemudian diingatkan oleh syaitan. Wah, ini 3 riwayat dari Abu Hurairah. Faedahnya adalah sujud sahwi adalah 2 kali. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah ibnu Buhainah. Abdullah ibnu Buhainah. Dan nanti akan disebutkan dengan lebih lengkap, yaitu Abdullah bin Malik ibnu Buhainah. Tapi di sini disebutkan faedah oleh Imam Nawawi. Ini Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah. Ini biasanya Abdullah bin Malik bin Buhainah, berarti Buhainah kakeknya. Tapi bukan begitu maksudnya, kata kata Imam Nawawi. Abdullah ibnu Malik, ya, Abdullah itu anaknya dari Malik, dan juga ibnu Buhainah. Di sini Buhainah ini adalah perempuan. Jadi istrinya dari Malik. Jadi ini adalah Abdullah, anaknya Malik dan anaknya Buhainah. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dari Abdullah ibnu Buhainah, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di shalawat. Thumma qama falam yajlis. Faqama an-nasu ma'ahu falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbar. Fasajada sajdataini wa huwa jalis qabla at-taslim thumma sallam. Dari Abdullah bin Buhainah ini, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat bersama kami 2 rakaat di antara salat-salat beliau. Kemudian beliau langsung berdiri, tidak duduk, yaitu di 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, beliau langsung berdiri dan tidak duduk, yaitu tidak duduk tasyahud awal. Maka kemudian An-Nas, yaitu para sahabat di belakangnya juga ikut berdiri. Maka selesai salat, yaitu selesai menjelang di tasyahud, wa nadharna taslimahu, dan kami menunggu salam Rasul, kabbar, maka Nabi tidak salam tapi justru bertakbir, fasajada sajdataini, kemudian Nabi SAW sujud 2 kali dalam keadaan duduk, qabla taslim, beliau sujud sebelum salam, thumma salam, kemudian beliau salam. Riwayat selanjutnya juga, ya, Abdullah bin Buhainah al-Asdi, tambahan, ya, di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW qama fi salati dhuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbir fi kulli sajadah
wa huwa jalis qabla an yusallim wa sajadahu man nasu ma'ahu maka nama nasiya minal julus. Abdullah bin Buhainah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berdiri dalam salat zuhur. Sini ada tambahan penjelasan salat zuhur. Itu beliau berdiri wa alaihi julus dan seharusnya beliau duduk, yaitu salat duduk tasyahud awal. Setelah beliau selesai salat, yaitu menyempurnakan 2 rakaat setelahnya, beliau pun sujud 2 kali, yukabbir dengan bertakbir setiap sujud, wa huwa jalis dalam keadaan beliau berdiri duduk, qabla ayyusallim sebelum salam, wa sajadahuma annas ma'ahu dan para sahabat di belakang juga sujud bersama beliau, maka nama nasiya minal julus, yaitu sebagai pengganti dari yang beliau lupa dari duduk. Kemudian juga ada tambahan masih dari Abdullah bin Malik bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qama fi syaf'i alladhi yuridu ay yajlisa fi salatihi famadha fi salatihi falamma kana fi akhir salat sajada qabla ay yusallima thumma sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di rakaat yang genap yang beliau harusnya duduk di situ. Kemudian beliau teruskan salatnya, maka ketika di akhir salat beliau sujud sebelum salam, kemudian beliau salam. Maka 3 riwayat dari Abdullah bin Buhainah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW tadi salat 4 rakaat. Dalam riwayat yang kedua tadi disebutkan salat zuhur. Kemudian beliau lupa untuk duduk tasyahud awal. Maka kemudian beliau sebelum salam beliau sujud 2 kali. Maka hadis ini menunjukkan siapa yang lupa tasyahud awal, dia sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Kemudian faedah juga dari hadis ini, yaitu setiap sujud bertakbir. Ya, sebelum salam, setelah tasyahud dia sujud bertakbir, kemudian bangkit dari sujud juga bertakbir. Ya, sujud 2 kali, kemudian bertakbir setiap sujud, kemudian sujudnya sebelum salam, yaitu bagi orang yang tidak atau lupa tasyahud awal. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tasyahud awal tidak termasuk rukun salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tasyahud awal tidak termasuk rukun, sebab kalau rukun mesti dilakukan, tidak boleh ditinggal. Mesti dilakukan, dan kalau ditinggal bisa batal salatnya. Maka Nabi SAW di sini lupa, tapi beliau tidak mengulangi salat, tapi cukup dengan sujud sahwi, menunjukkan bahwasanya tasyahud awal tidak rukun, bukan termasuk rukun salat. Kemudian ini yang kedua tadi ya, sahabat yang pertama Abu Hurairah tadi. Yang kedua, Anda catat enggak? Abdullah bin Buhainah. Yang ketiga Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, salatan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjud sajdataini qabla ay yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Hadis ya yang ketiga ini, atau ya sahabat yang ketiga, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara Anda ragu dalam salatnya, dia tidak tahu berapa rakaat sudah dia salat, 3 atau 4.
maka hendaknya dia membuang keraguannya dan dia hendaknya tetap terhadap yang dia yakini. Kemudian dia sujud 2 kali sebelum dia salam. Kalau seandainya dia sholat ternyata 5 rakaat, maka sujud 2 kali itu menggenapkan sholatnya. Dan jika dia sudah sholat sempurna 4 rakaat, maka sungguh 2 sujud tersebut sebagai penghinaan bagi syaitan. Maka kita lihat hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini, satu riwayat di sini. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau kita ragu sholat 3 atau 4, maka kita hendaknya membuang keraguan, kemudian menetapkan diri kita kepada yang yakin. Yang yakin gimana? Antara 3 dengan 4, yang jelas 3 sudah. Kemudian hendaknya dia sujud, ya, sujud 2 kali sebelum salam. Ini juga, hadis ini juga menunjukkan apa? Sujud sebelum salam, sama dengan hadis Abdullah bin Buhainah tadi, sujud sebelum salam. Kemudian tadi sebutkan kalau seandainya dia ternyata sholatnya 5, misalnya dia yakin 4 atau dia yakinnya 3, padahal sebenarnya 4, kemudian dia tambah 1 rakaat, ternyata jadinya 5, maka 2 sujud itu menggenapkan. Kalau dia ternyata benar, artinya dia yakin 3 dan memang 3 dia tambah 1, maka sujudnya yang 2 kali itu sebagai penghinaan bagi syaitan. Maka hadis ini juga menunjukkan apa? Sujud sahwi itu sebelum salam. Riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang keempat, Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim zada aw naqas falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fi shalah syai'un qala wa ma dhak? Qalu sallaita kadza wa kadza. Qala fathana rijlaihi wastaqbala al-qiblah fasajada sajdataini thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi qala innahu law hadatha fi shalah syai'un anba'tukum bihi walakin innama ana basharun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab falyutimma alaihi thumma yasjud sajdataini. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat. Qala Ibrahim, yaitu Ibrahim perawi hadis, yaitu Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in yang terkenal. Zada am naqas, saya lupa Rasulullah salat itu berlebih atau kurang. Ketika salam, maka dikatakan kepada Rasul, apakah terjadi sesuatu hai Rasul terhadap salat? Apa itu? Yaitu engkau salat begini dan begini. Artinya tadi perawi hadis Ibrahim mengatakan saya lupa, salatnya ditambah oleh Rasul jumlahnya atau berkurang. Maka kemudian Nabi SAW tana rijlaihi, melipat kedua kakinya, duduk menghadap kiblat, kemudian sujud sajadataini, sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kalau seandainya terjadi sesuatu dalam salat, sungguh aku akan memberitahukan kepadamu. Tapi sungguhnya aku ini adalah manusia yang aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa maka ingatkan aku. Jika salah seorang di antara Anda ragu dalam salatnya, maka hendaknya dia berusaha mencari yang benar atau yang lebih kuat. Maka kemudian dia menyempurnakan salatnya, kemudian dia sujud 2 kali. Dalam hadis ini Nabi sujud sahwinya kapan? Setelah salam, ya. Setelah salam, sahabat mengatakan, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, sahabat mengatakan, apakah terjadi sesuatu dalam salat wahai Rasul? Tidak ada, kata Rasul. Oh, engkau sudah salat begini. Langsung Nabi menghadap kiblat lagi, ya. Nabi langsung menghadap kiblat.
kemudian sujud, ya. Hadis ini juga, jadi hadis Abdullah bin Mas'ud tentunya Nabi sujud setelah salam karena memang beliau tahunya setelah salam. Hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi juga lupa. Tapi para ulama menjelaskan Nabi lupa itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang dalam penyampaian risalah. Tapi Nabi juga lupa dalam hal-hal yang ya sifatnya salat, ibadah yang mana lupa Nabi itu memberikan faedah. Apa faedahnya? Yaitu adanya hukum. Kalau seandainya Nabi tidak lupa, kita nggak tahu kalau seandainya kita lagi sholat, kita lupa. Gimana caranya? Jadi ada hikmahnya Nabi lupa. Kemudian tadi juga disebutkan dalam faedah hadis ini, seorang ketika dia ragu, hendaknya dia mencari, berusaha meyakinkan mana yang lebih kuat. Ya, kemudian dia sempurnakan sholatnya. Nah, dalam riwayat yang selanjutnya disebutkan, nah ini lebih jelas. Anna Nabi SAW juga dari Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabi SAW sholat zuhra khamsan. Itu Nabi SAW sholat zuhur 5 rakaat. Falamma sallama qila lahu azida fis shalah ya. Azida fis shalah. Wahai Rasul, ketika Nabi salat salam maka dikatakan apakah bertambah bilangan salat wahai Rasul? Wa madza? Apa itu? Shalaita khamsan, engkau telah salat 5 kali, 5 rakaat. Fasajada sajadatain, kemudian Nabi SAW sujud 2 kali. Maka di sini jelas ya, dalam riwayat ini salatnya Nabi zuhur 5 rakaat. Kemudian juga riwayat selanjutnya juga ya juga disebutkan di sini juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang juga menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi SAW salat 5 rakaat ya 5 rakaat. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan Nabi SAW ya sebagaimana riwayat sebelumnya Nabi sujud 2 kali kemudian salam ya. Maka seluruhnya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini mungkin tidak bisa kita bacakan semua, di mana Nabi SAW salat zuhur 5 rakaat, kemudian beliau salam, kemudian setelah itu diingatkan oleh sahabat setelah salat. Kenapa sahabat tidak mengingatkan dalam salat? Karena mereka ragu, mungkin ada tambahan ya, salat sekarang ini atau apa, sehingga mereka tidak mengingatkan Rasul ya, dalam salat. Sehingga mereka mengingatkan Rasul atau bertanyanya nanti setelah salat. Tapi faedah semua dari hadis ini ya banyak sebenarnya riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud yang semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW salatnya 5 rakaat, kemudian beliau salam, kemudian sahabat mengingatkan. Kemudian beliau sujud 2 kali ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau seandainya seorang salat kemudian bertambah bilangannya, maka cukup baginya untuk sujud 2 kali. Tidak perlu dia mengulang salatnya. Oh, saya salat zuhur 5 kali, berarti batal salat saya. Tidak. Ya. Tapi dia cukup dengan sujud 2 kali, ya, sujud sahwi. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang dia tidak mengetahui atau dia ragu ya dalam keadaan tertentu, dia lupa dia dalam salat, kemudian dia berbicara atau dia tidak tahu, maka tidak batal salatnya. Sebagaimana di sini ya para sahabat berbicara dengan Nabi SAW setelah selesai salat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan sujud. Dan ini lebih jelasnya nanti terutama hadis Dzul Yadain ya, Dzul Yadain yang Nabi SAW salat zuhur atau asar cuma 2 rakaat, kemudian Nabi SAW berbicara panjang, berbicara dengan sahabat, bertanya. Kemudian Nabi SAW tidak mengulangi salat, tapi
melanjutkan sholatnya. Ya. Maka di sini kita lanjut apa enggak ya? Masih panjang ini. Kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita ulang dan kita ambil faedah. Tentunya banyak faedah dari hadis-hadis ini. Setelah ini ya, hadis Abdullah bin Mas'ud sebenarnya banyak ya. Tidak kita sebutkan semua. Nanti insya Allah kita baca semua. Kemudian setelah itu hadis Abu Hurairah juga beberapa ya, yaitu hadis Dzul Yadain, kemudian hadis Imran ibn Husain. Jadi masih ada hadis Abu Hurairah lagi dan juga hadis Imran ibn Husain yang bercerita tentang sujud sahwi ya, yang bercerita tentang sujud sahwi. Maka insyaallah kita lanjutkan nantinya pada kesempatan yang akan datang. Tidak apa-apa kita ulang supaya kita ingat ya. Karena sekali lagi ini yang dibahas adalah dalam masalah pembahasan ini adalah kapan sujud sahwinya. Insyaallah sepakat sujud sahwi itu 2 kali sujud. Tapi kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Nanti kita akan jelaskan pendapat para ulama dalam hal ini. Ada tadi beberapa riwayat menjelaskan sebelum salam, ya. Yang seluruh kita baca tadi sebelum salam, ada yang sudah salam, ya. Bagaimana menyikapinya? Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.